Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mukhtar Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga kita sehat walafiat mengawali aktivitas pagi hari ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan sangat berfungsi syafaatnya pada saat amalan kita tidak cukup karena keteledoran dan kelemahan kita beribadah. Di sisi Allah, syafaat Nabi bisa membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, inti daripada keinginan manusia dalam beragama adalah agar ia mencapai kebahagiaan dunia dengan cara menjalaninya dengan baik. Dan dari situ kebaikan menjalani hidup dunia akan menyelamatkan perjalanan panjang selanjutnya, yakni kehidupan hari esok di akhirat. Itu yang menjadi cita-cita atau visi semua kita. Nah, di sini ada hadis masyhur yang sangat populer bagi kita. Keinginan itu ada tandanya. Tandanya adalah Nabi tegaskan, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqihu fid dini. Allah memberikan kesempatan, waktu, keinginan, himmah dalam dirinya untuk memahami ajaran agamanya. Sehingga dia tidak hidup semau dirinya, tapi dia menjadi hidup, dia nikmati maksimal hidup ini, tapi tetap di atas petunjuk syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa sekalian, Allah menciptakan kita menjadi makhluk sosial yang pasti dan pasti hidup bergaul. Itu pasti. Pergaulan manusia minimal sekali azwajan, berpasang-pasangan. Itu syariat. Tapi kecenderungan syahwat manusia selama dia normal, kencang ini nih, pasti senang berkumpul, baik sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan sesamanya perempuan. Tapi kadangkala bahkan lebih senang, bahkan penasaran untuk berkumpul lawan jenis. Agama mengatur ini dengan baik. Kapan waktunya hanya bisa berkumpul sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan batasannya apa? Demikian selanjutnya, kecenderungan penasaran kepada lawan jenis, kapan bisa dan bagaimana jalannya? Jalannya namanya nikah. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini pemirsa sekalian, kita mau mencoba menyegarkan yufaqihu fiddin itu dengan istilah ikhtilat. Nah, itu tema kita pagi hari ini. Ikhtilat ini itu semakna, sepintas ya, semakna dengan kata jamaah atau jima'. Cuman ada perbedaannya. Kalau khalata yakhlutu khaltan ikhtilatun, itu bentuk masdar.
Ikhtilat ini, kalau dasar katanya khalata itu namanya mencampur. Pokoknya mencampur. Kalau jamaah, saya jelaskan dulu ini pemirsa sekalian. Kalau jamaah berkumpul, sepintas sama. Tapi kelanjutannya dan yang dipahami oleh istilah agama, kalau ikhtilat adalah percampuran yang belum resmi, belum ada aturannya. Campur aduk. Kalau jima itu berkumpul yang sudah terorganisir. Misalnya, bolehnya dan jima itu, bolehnya jima berkumpul laki-laki dan perempuan pada saat aturannya jelas. Sudah ada akta nikah dari KUA yang melalui proses. Itu jima. Kalau ikhtilat, percampuran yang hanya berkumpul biasa. Motivasinya juga kadangkala hanya karena keinginan duniawi. Nah, pemirsa sekalian, saya kira jelas. Ikhtilat itu maknanya. Bagaimana pandangan agama dalam hal ini? Agama mengatur agar kecenderungan manusia itu ada gerbongnya, ada aturannya, sehingga nikmat maksimal. Walaupun ada pengorbanan menghindari yang bisikan syahwat yang bisa menjerumuskan. Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtilat adalah bercampurnya dalam pergaulan itu segala macam posisi. Muda, tua, laki-laki, perempuan, pejabat, non pejabat. Ikhtilat namanya. Ini bagus. Bahkan boleh jadi hiburan. Tapi jangan lupa, agama memberikan penjelasan yang baik. Kenapa? Fakta pemirsa sekalian, jamaah yang berbahagia, harus disyukuri karunia Allah. Laki-laki normal, tidak normal dia kalau tidak tertarik sama perempuan. Demikian sebaliknya. Tidak normal seorang perempuan, dia harus berdoa kepada Allah kalau tidak tertarik sesama kepada lawan jenisnya. Malah musibah kalau lebih cenderung berkumpul sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu salah jalur itu. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana aturannya? Ayo, karena ini, ikhtilat ini, jangan dibungkus dengan cara-cara yang terselubung. Apa sih maksudnya, Ustaz? Maksudnya kira-kira gini. Kalau yang berkumpul dalam bentuk di lapangan, panas, segala usia, saya tidak mencela namanya kampanye, enggak. Tidak ada makna seperti itu. Tidak juga mencela ada tablik akbar yang tidak ada aturannya. Pintu laki-laki, satu pintu dengan perempuan. Siapa yang menjamin kha'inatal a'yun? Kha'inatal a'yun, kha'inatal bashar, kha'inatal qalbi. Bahkan boleh jadi kecenderungan kita datang ke sebuah pertemuan akbar bukan hanya mau mendengar pencerahan. Apalagi kalau memang bukan pencerahan. Ya. Karena keinginan. Hanya laki-laki kah yang mau berdesak-desakan? Bukan, Pak. Bukan, pemirsa sekalian. Agama yang meneraskan itu. Oleh karenanya izin saya mau tegaskan dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Syekhani,
dari Usama bin Zaid. Apa kata Nabi? Ini agama itu menariknya adalah menumbuhkan motivasi diri sebelum kejadiannya. Karena kalau kita sudah dalam posisi itu baru mau mencari dasarnya, sudah tenggelami itu. Sengaja dilupa. Nah, ada hadis Nabi begini, Usama meriwayatkan lalu dikeluarkan oleh Syekhani. Syekhani itu Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Ma taraktu ba'di fitnah. Pada saatnya saya nanti wafat, meninggalkan kalian semua. Tentu ini di zaman sahabat, tapi juga kepada kita sekalian. Nabi tegaskan, tidak kami meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi fitnah besar bagi kalian. Itu Nabi yang tegaskan. Adarru 'alar rijali, yang lebih bisa membawa mudarat bagi laki-laki. Karirnya mau naik, orangnya cerdas, populer. Tapi yang bisa menghancurkan dia bukan orang lain, bahkan bukan kekayaan, bukan bisik-bisikan lain, bukan manusia yang mau menghancurkan dia. Bayangkan sayangnya ya, anak muda, pintar, populer, apalagi kalau dia keturunan. Nabi tegaskan, tidak ada fitnah yang lebih besar bisa menghancurkan karir. Nah, karir ini istilahnya nih, kita pakai nih. Adarru 'alar rijali minan nisa'i, daripada kecenderungan kepada perempuan. Kecenderungannya harus ada. Harus normal, tapi diatur. Tapi jangan senang ikhtilat terus, kumpul terus. Minimal berdua, apalagi kalau berdua. Kalau berdua mungkin sudah ada niat mau sama-sama singgah di kantor KUA, mungkin. Tapi kalau yang kabur, tidak ada aturannya, itu bahaya itu. Nah, pemirsa sekalian, berdasarkan inilah agama pasti dan pasti tidak melarang sesuatu yang merupakan kecenderungan manusia kalau tidak melihat ada mudarat di dalamnya. Nah, kita lanjutkan pemirsa sekalian. Kalau begitu, bagaimana caranya menghindari ikhtilat ini dalam agama nih? Saya izin pemirsa sekalian menyebutkan pendapat 4 imam mazhab. Pendapatnya bersambungan terus, menurun sesuai eranya. Saya sebut pemirsa sekalian. Kalau Abu Hanifah dilanjutkan dengan Imam Malik, mirip sekali pendapatnya. Karena di era mereka, perkumpulan itu masih rapi. Perempuan masih sangat menjaga kehormatan itu. Laki-laki juga menghormati perempuan dengan cara mengatur pertemuan. Nah, pertemuan yang kemudian sulit dan mulai marak saat itu adalah pesta, walima namanya. Apa kata Abu Hanifah? Mirip dengan Imam Malik. Maka dia berkata bahwa wajib menghadiri undangan sesama muslim, termasuk walima saudara kita, kerabat kita. Tapi kalau tidak diatur tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, dia ikhtilat, menjadi gugur kewajiban untuk hadir. Satu, pemirsa sekalian, hanya gugur kewajiban hadir. Padahal Nabi katakan, salah satu kewajiban muslim dengan muslim lainnya, kalau diundang, apapun acaranya, sesederhana apapun, sebaliknya semewah apapun, wajib hadir. Tapi Abu Hanifah sudah mulai melihat, boleh menjadi gugur kewajiban hadir kalau ikhtilat di dalamnya, tidak diatur. Nah, itu pertama. Maju eranya Imam Syafi'i, murid ini, murid dari Imam Malik. Apa bilang Imam Syafi'i? Oh, ternyata ikhtilat itu sudah menjadi kemungkaran, meningkat dia bahasanya. Wah, menarik ini. Ulama itu, kalau murni ulama, itu bersambungan itu pendapatnya dalam memaknai ayat, karena ada ayatnya ini. Imam Syafi'i berkata bahwa itu kemungkaran.
Datang Imam Ahmad bin Hambal. Apa dia bilang? Karena dia berpotensi kemungkaran, maka wajib dihindari ikhtilat. Bagaimana caranya? Bagaimana kita ini? Maka Imam Ahmad bin Hambal menegaskan, pemerintah, bahasa kita nih, pemerintah yang membuat regulasi wajib menghindari ikhtilat itu. Nah, pemirsa sekalian, kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kita, terutama ulama mujtahid, 4 imam mazhab yang populer dari awalnya 12 itu imam mazhab, itu begitu runut pendapatnya sampai Ahmad bin Hambal menegaskan pemerintah harus meminimalkan ikhtilat. Caranya bagaimana? Regulasinya tentu. Kira-kira itu. Nah, kita lanjut pemirsa sekalian. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Sekarang ini, kalau ada perkumpulan, termasuk kajian-kajian keagamaan, kan kita mau menarik anak muda. Kadang-kala ada anak muda masih memberikan syarat, saya mau ikut kajian. Tapi yang tidak ketat deh. Yang mengerti anak-anak milenial. Boleh, atur baik-baik. Caranya, jangan yang tidak punya nilai di dalamnya, jangan yang kabur. Jangan buat kajian karena nafsu, karena itu menjadi tidak akan bawa hikmah. Sesuatu yang memang dasarnya nafsu, bukan karena Allah, itu sia-sia memang. Makanya ayo kita seimbang, ayo dialog dengan generasi milenial. Kalau memang punya cita-cita. Jadi anak muda tugasnya itu, generasi milenial itu satu tugasnya. Harus punya cita-cita memuliakan dan berguna pada dirinya. Caranya gimana? Mengaji atau ikut kajian yang bisa mewujudkan cita-citanya. Jangan yang kabur. Nah, kalau ada kelompok, ada majelis, atur dengan baik. Ada perkenalan yang baik, ada jalurnya yang baik. Nah, disinilah pimpinan sebuah majelis, sebuah lembaga atau semua jamaah itu diatur. Dan ini luar biasa pemirsa sekalian. Sekarang ini kita tidak kekurangan lembaga-lembaga yang mengakomodir kajian-kajian yang memang sudah asyik gitu. Diatur ikhwan, akhwatnya satu tempat, batas ngobrolnya juga ada. Kalau memang ada yang bisa ketemu di situ, diatur. Oh, condong ini. Misalnya pesantren nih, saya kasih contoh. Pesantrennya beda gunung. Karena waktu SMP atau MTS sampai Alia masih muda nih. Fokus dulu belajar, hafalan dulu. Begitu jadi dewasa nanti boleh. Apanya yang boleh? Ta'aruf. Tapi jangan membiarkan ikhtilatnya yang tidak ada aturan tadi. Nah, kalau begitu pemirsa sekalian, mana ikhtilat yang boleh? Ikhtilat karena diatur oleh agama adalah yang posisi, karena begini, ikhtilat itu ada khiyar, ada kelonggaran, maka sangat mudah menghindari hal-hal yang dilarang seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi tadi. Tapi mana ikhtiyat yang masyaqqah? Dan dalam ibadah, misalnya saya sebut yang muda. Yang muda itu adalah pada saat seseorang tidak mungkin menghindari bertemu dua hal. Kita harus tawaf misalnya. Adakah Nabi membatasi antara laki-laki dan perempuan? Tidak. Nabi tidak membedakan bahwa harus laki-laki duluan, lalu perempuan jangan dulu. Pada waktu tidak. Karena itu maka
ikhtilatnya dalam tawaf itu boleh, tapi seminimal mungkin tetap menghindari hal-hal yang ngawur di dalamnya. Ini tergantung dari niatnya. Jadi ikhtilat yang boleh saya contohkan yang paling masyakkah dihindari, karena kalau misalnya dianggap batal wudhu kalau bersentuhan laki-laki, maka tidak selesai-selesai tawaf, wudhu terus, wudhu terus, wudhu terus. Maka itu yang dibolehkan agama. Kalau dibawa ke kita sekarang, mana yang boleh? Ada harus yang kita lihat. Apakah dia masyakkah atau tidak? Tapi boleh masyakkah pada kita rakyat, tidak masyakkah di pemerintah. Misalnya, mau ngurus antrian, baik KTP atau SIM. Ini masyakkah bagi rakyat. Datang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintah yang ngatur. Jangan kasih berebut laki-laki dengan perempuan, korbannya perempuan kasihan. Apalagi yang hati-hati. Nah, saya mau sebut satu hadis secara singkat saja. Anna Rasulullah SAW, Nabi memberikan contoh bahwa Nabi banal masjid. Pada saat bangun masjid, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ja'ala bin nisa'i, dia menjadikan satu pintu khusus perempuan. Masya Allah. Ini contoh nih. Kalau ini masjid, maka bangunan lain harus ada tempat yang memudahkan akses perempuan. Karena ada dalam salah satu hadis, Nabi memberikan peringatan kepada perempuan sampai harus minggir karena ikhtilat di dalamnya. Tapi Nabi katakan, kemuliaan perempuan yang mau mendahulukan laki-laki tidak cenderung juga ikut-ikut ikhtilat di dalamnya. Sampai dalam hadis itu disebutkan bahwa baju perempuan karena masyakkah sampai bajunya sangat rapat ke tembok, karena dia hati-hati, selesai laki-laki baru berbekas itu bajunya. Nah, pemirsa sekalian, sebagai kesimpulan bahwa ikhtilat itu merupakan hal yang harus bisa kita maknai secara baik. Dia tidak memuliakan kalau kita sembrono, maka harus diatur sedemikian rupa. Lembaga termasuk ke pemerintah mengatur itu dengan baik. Tapi paling penting adalah niat kita memang memuliakan perempuan, memuliakan laki-laki dengan jalur batasi ikhtilat percampuran yang belum ada aturannya itu. Uruslah menjadi hal yang boleh terorganisir, namanya jima' lewat KUA dan selanjutnya. Mohon maaf pemirsa sekalian, kita sedikit rileks, tapi ini hal yang mencerahkan bagi kita. Mudah-mudahan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.